Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Fikri Ardiansa, biasa dipanggil Fikri. NIM saya 123106061. Saya dari Universitas Paramadina, Fakultas Ilmu Komunikasi, kelas karyawan Malang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teori dan studi kasus yang sangat relevan dan menarik di kalangan kita. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori cognitive dissonance theory. Teori ini dibawa oleh salah satu psikolog Amerika bernama Leon Festinger pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan kondisi ketidaknyamanan psikologi seseorang ketika mereka memiliki dua atau lebih suatu kognisi dengan keyakinan, nilai, sikap, dan perilaku yang saling bertentangan. Kita mengkaitkan dengan studi kasus mengenai kampanye anti rokok yang dinilai kurang efektif karena temanya ini merokok membunuhmu. Dan tentu seorang perokok berat ini terkena yang namanya dissonance kognitif, di mana ada ketidaknyamanan dan pertentangan antara nilai ataupun suatu keyakinan dengan perilaku, di mana ia tahu bahwa merokok ini memang memiliki dampak yang negatif untuk kesehatan atau bisa dibilang ya merokok membunuhmu, tapi perilaku mereka tetap merokok. Dan strategi apa sih yang bagus untuk perokok berat ini? Mungkin kita bisa melakukan dengan pendekatan self affirmation, di mana penguatan harga diri. Kita bisa menguatkan dia dengan menggunakan kata-kata, Anda sayang banget dengan anak Anda jika Anda tidak merokok. Dan kita juga bisa menggunakan just information, di mana kita bisa ya yang namanya kita mempersuasi seorang perokok berat. Tentu kita tidak bisa langsung menekankan merokok itu salah. Kita bisa melakukan dengan pendekatan suggestion information, di mana kita bisa dengan sedikit demi sedikit tetapi ada yang namanya suatu perubahan. Mungkin kita bisa ganti dengan tema kurangi rokok sehari 1 kali, atau kita bisa menggunakan cobalah kamu menjadi seorang hebat dengan tidak merokok. Itu bisa. Jadi kita bisa meminimalisir atau kita bisa mengubah seseorang dari pada kita memaksa, karena pada dasarnya persuasi ini kan tidak dipaksa atau tidak memaksa. Jadi kita bisa mendorong saja. Dan yang ketiga, kita bisa mulai daripada diri kita sendiri. Bisa menginformasikan hal tersebut kepada orang sekitar kita bahwa memang merokok ini memiliki dampak negatif khususnya bagi kesehatan, untuk tubuh, untuk orang sekitar, atau bahkan diri sendiri. Karena yang kita ketahui bahwa perokok saat ini atau perokok berat ini biasanya muncul daripada seseorang yang ingin diakui, karena bisa membentuk suatu identitas diri. Zaman sekarang ini bisa dinilai bahwa merokok ini adalah gentleman, khususnya bagi laki-laki ya. Padahal sama sekali tidak. Dan hal tersebut menjadi bias atau kebiasaan terus-menerus yang membuat mereka menjadi perokok berat. Jadi kita bisa yang namanya mungkin literasi media sedikit mengenai dampak atau bahayanya daripada merokok. Tentu ini memiliki pengaruh baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Mungkin kita tidak bisa menstopkan seorang perokok berat ini untuk tidak merokok, tapi setidaknya kita bisa mengurangi atau meminimalisir mereka merokok itu sebanyak berapa kali. Dan pada dasarnya memang persuasi ini kan tidak memaksa. Jadi kita juga tidak bisa yang namanya memaksa mereka untuk berhenti. Kita hanya mendorong saja, dan kita bisa menjelaskan bahwa memang ya merokok ini memiliki pengaruh yang buruk atau pengaruh negatif khususnya bagi kesehatan maupun orang sekitar, bahkan diri kita sendiri.
Teori yang kedua membahas mengenai ini. Baik, jadi pada teori kali ini kita akan membahas mengenai Social Adjustment Theory atau biasa kita sebut dengan teori SJT. Teori SJT adalah teori psikolog komunikasi yang menggambarkan seseorang mengevaluasi suatu pesan dan bagaimana sikap seseorang tersebut terhadap suatu isu, apakah berubah atau tetap pada suatu keyakinan mereka. Dalam teori SJT dijelaskan bahwa seseorang memiliki aktor dalam suatu isu. Jadi seseorang ini berhak yang namanya memilih, menerima, menolak, atau netral. Atau biasa kita sebut dengan ego involvement, menjelaskan ketertarikan emosional atau seseorang terhadap suatu isu. Jadi mereka bisa saja yang namanya latitude of acceptance. Posisi ini rentang menerima suatu isu. Terus ada yang namanya latitude of rejection. Mereka pasti akan menolak suatu isu tersebut. Dan yang terakhir ada yang namanya latitude of non-commitment, dimana dia ini seorang yang netral. Dia bisa saja latitude of acceptance atau menerima, atau bahkan menolak latitude of rejection gitu. Jadi pada teori ini kita akan mengkaitkan dengan studi kasus mengenai pembatasan penggunaan mobil pribadi yang menyebabkan suatu polisi. Tentu ini akan membuat pro dan kontra dong. Bagi seorang yang pro lingkungan, pasti mereka akan memihak yang namanya latitude of acceptance, di mana mereka akan menerima hal tersebut. Karena ya daripada polusi udara, mending kita naik kendaraan umum. Dan mereka akan terbiasa mungkin saja, tanpa dipersuasi pun mereka akan pro terhadap lingkungan atau latitude of acceptance. Sedangkan seorang yang memiliki mobil pribadi, tentu mereka sangat dirugikan atau mereka merasa dirugikan ya, karena mereka bakalan yang namanya latitude of rejection. Mereka pasti akan menolak ya, karena mereka punya mobil, ngapain ya naik kendaraan umum, dan ngapain juga dibatas-batasin. Daripada kita serkan macet di dalam angkutan umum, mending kita di mobil pribadi menurut mereka. Bisa saja. Dan ada yang namanya komitmen, dimana mereka ini netral, dimana mereka ini bebas. Biasanya ini masyarakat sederhana, dimana mereka bisa saja naik kendaraan umum atau mereka bisa saja naik kendaraan pribadi ya, karena yang suka-suka mereka mau bagaimana dan naik apa, kita tidak bisa mengatur. Sedangkan dalam acceptance, jika kita memaksimalkan semuanya, mungkin kita bisa kepada pro yang lingkungan ya tadi, karena ya mereka pasti akan menerima hal tersebut, karena mereka ya mohon maaf tidak memiliki kendaraan pribadi, atau saja mereka memang memiliki tujuan untuk agar tidak terjadinya suatu polusi udara tuh. Sedangkan jika kita mempersuasi seorang yang pemilik mobil, kita tidak bisa memaksa mereka untuk langsung naik kendaraan umum atau melakukan pembatasan. Itu adalah hal yang kurang efektif, khususnya dalam suatu persuasi, karena kita pasti akan langsung ditolak mentah-mentah atau latitude of rejection. Dan ya aslinya persuasi kita nggak bakal sampai. Kita bisa saja mengajak mereka dengan persuasi yang bagus lah, kayak ayo naik kendaraan umum biar lebih hemat daripada kita naik ke pribadi, buang-buang duit, dan duitnya akan keluar lebih banyak. Karena dengan kendaraan umum tentu polusi udara kan makin berkurang, dan kita nggak bisa ngilangin polusi udara, tapi kita bisa meminimalisir lagi dong gitu. Sedangkan seorang yang netral ya, kita bisa saja membujuk mereka untuk terus tetap naik kendaraan dengan layanan. Contohnya ada Jaklingko tuh yang gratis, itu tentu kan sangat membantu sekali ya. Pasti yang netral-netral juga pasti setuju dengan keadaan itu, atau tidak akan menolaknya. Atas pembatasan jalan atau pembatasan penggunaan mobil pribadi itu. Dengan strategi yang dapat kita lakukan ya, kita bisa mempersuasi mereka secara sedikit-sedikit tanpa memaksa mereka.
Dan kita juga bisa menggunakan sosial media, yang kita ketahui bahwa sosial media ini kan luas, kita bisa menjangkau kalangan-kalangan yang jauh dari pandangan kita. Kita juga ya namanya kita menarik seseorang untuk ikut dalam persuasi kita menggunakan suatu konten-konten yang menarik dan efektif dong. Mungkin ide-ide bagus atau ide-ide kreatif sangat dibutuhkan dalam hal ini, dan ya lagi kita tidak bisa memaksa seseorang untuk kekeh pada pendirian, tapi kita bisa menginfokan bahwa ya memang benar kalau menggunakan kendaraan umum kita bisa yang namanya mencegah daripada polusi udara daripada kita menggunakan kendaraan mobil. Bayangin aja kalau seorang satu kendaraan gitu loh, pasti bakalan macet banget dan polusi udara akan semakin kencang atau semakin melebar. Sedangkan jika kita kendaraan umum, kita bisa masuk semua atau bisa dibilang banyak penumpangnya. Ini mungkin meminimalisir daripada polusi udara tersebut. Dan ya baik lagi, itu tergantung kepada diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi, apakah kita menerima, menolak, ataupun kita netral. Itu bebas pilihan kalian. Baik, pada materi yang ketiga kita akan membahas mengenai teori of relation action, tindakan beralasan. Teori ini dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek pada tahun 1970-an, yang menjelaskan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh suatu niat atau didasari oleh suatu niat. Nah, niat ini terbentuk karena adanya suatu sikap dan norma subjektif. Sikap ini adalah penilaian positif maupun negatif terhadap suatu perilaku, sedangkan norma subjektif adalah persepsi keyakinan yang dibentuk dari sosial atau orang lain atau orang sekitar. Kita akan mengkaitkan teori ini dengan studi kasus mengenai suatu perusahaan yang mengadopsi teknologi pembayaran baru, di mana ya orang tua di perusahaan ini mengalami pro dan kontra, apakah dia akan mengikut atau tidak. Kita akan membahas niat yang membuat mereka mengikuti kebijakan dari perusahaan ini. Mungkin karena perusahaan menentukan kebijakan dan mau tidak mau seorang pegawai ya harus mengikuti ketentuan yang ada. Jika tidak, maka mereka akan keluar. Maka mereka akan berusaha untuk bisa menggunakan teknologi baru ini atau mengadopsi teknologi ini. Nah, yang kedua ada sikap daripada perilaku individual, di mana mereka lah yang menentukan diri sendiri. Jadi mereka mau tidak mau, apa mau ikut, apa mau tidak gitu. Jadi setelah daripada orang tua tersebut. Nah, mungkin dari niat juga kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang membuat mereka ini merasa acuh dan tidak terlalu peduli dengan adanya adopsi teknologi baru. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi keyakinan sikap dan keyakinan norma subjektif daripada kalangan tua? Nah, bisa saja ya tadi bisa karena faktor internal daripada diri sendiri yang kurang memahami atau kurangnya pengetahuan mengenai teknologi yang baru atau pengganti teknologi yang lama. Mereka cenderung yakin bahwa ngapain kita menggunakan teknologi baru karena kita bisa menggunakan teknologi lama. Dan norma subjektifnya mungkin kalangan mereka masih sedikit menggunakan teknologi tersebut, yang membuat alasan mereka tidak mau menggunakan teknologi itu. Yang ketiga, kita bisa mengstrategi agar mereka mengikuti kebijakan daripada perusahaan. Kita bisa membuat suatu konten kreatif yang membujuk suatu orang, khususnya bukan di perusahaan itu saja, di kalangan sekitar atau masyarakat luas untuk mereka mengadopsi teknologi tersebut. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan webinar atau diskusi umum, di mana opini daripada pendapat orang-orang bisa tersaring dalam satu tempat diskusi. Tentu ini akan membantu sekali. Dan kita bisa mengajarkan studi pembelajaran secara bertahap agar mereka ikut berkontribusi dalam hal tersebut. Nah, dari norma subjektifnya siapa? Ya, perusahaan harus bisa menentukan kebijakan. Dan kalau bisa, mereka bisa mengundang suatu persuasi yang bagus atau MC lah daripada suatu acara untuk mempersuasi para orang tua tersebut. Dan kita juga mengimplementasikan hal tersebut dengan kita melakukan hal tersebut tidak langsung
setelah teknologi baru tersebut keluar. Tapi kita bisa menggunakan teknologi lama dan menggabungkan dengan teknologi baru. Seperti kita tidak terlalu menekankan untuk menggunakan teknologi baru, karena pada dasarnya kita juga harus bisa beradaptasi. Dan hasilnya mungkin kita mendapatkan jangka panjang maupun jangka pendek. Jangka panjangnya mereka mau berkembang kepada teknologi yang kita bawa, sedangkan jangka pendeknya mungkin mereka merasa lelah atau acuh terhadap teknologi baru yang kita bawa ini. Tapi ya tentu pasti kita akan berusaha untuk bisa menggunakan teknologi tersebut dan beradaptasi untuk perusahaan agar perusahaan tidak jatuh dan tenggelam dalam metode teknologi lama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.